Halo semuanya, selamat datang kembali di Isoku Tech. Dan kali ini kita ada di segmen Tech News. Udah lama nggak update setelah CES 2023 kemarin. Dan apa aja informasinya? Tonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah mengenai SoC terbaru dari Qualcomm. Ya, bukan Snapdragon 8 Gen 2 ya. Ini SoC untuk notebook atau untuk laptop. Itu Snapdragon 8CX Gen 4. Sebuah SoC yang berbasis ARM yang nantinya akan digadang-gadang atau diharapkan menjadi pesaing daripada SoC andalan dari Apple, yaitu M2 series. Nah, si Snapdragon 8CX ini itu menggunakan 12 core yang dimana untuk performance core-nya itu jalan di 3,4 GHz, sedangkan untuk efisiensi core-nya itu jalan di 2,5 GHz. Di bagian memorinya, untuk Snapdragon 8CX ini support sampai LPDDR5X yang berkapasitas hingga 32 GB. Jadi nanti kedepannya bisa menggunakan LPDDR5X yang dimana SoC M2 seriesnya dari Apple itu cuman bisa support LPDDR5 non-X, yang mungkin nanti untuk segi kecepatan di memorinya atau di RAM-nya ini akan lebih cepat dibandingkan dengan SoC dari M2 series miliknya Apple tadi. Dan kemudian untuk GPU-nya, untuk integrated GPU atau GPU yang ditanam di sini, Qualcomm masih mengandalkan Adreno 740. Dan ini yang menarik. Menariknya di sini, Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 4 ini itu support dengan dedicated GPU atau discrete GPU. Yang ini membuat sebuah gebrakan, karena sebelumnya untuk SoC atau prosesor yang berbasis ARM seperti miliknya Qualcomm ini, kemudian miliknya Apple, itu kalau salah kalau salah nanti dibenarkan aja ya, itu nggak bisa support dengan discrete GPU. Di Snapdragon 8CX Gen 4 ini rumornya itu bisa support dengan discrete GPU. Yang pasti nanti kedepannya laptop-laptop yang menggunakan Snapdragon 8CX Gen 4 ini akan bisa digabungkan dengan discrete GPU dari Nvidia ataupun AMD ataupun Radeon. Jadi meskipun ini sebuah SoC atau prosesor yang berbasis ARM yang biasanya kurang untuk memainkan game, kalau dikasih discrete GPU ini kayak apa nanti ya jadinya? Ya kita tunggu aja lah. Dan tentunya di Snapdragon 8CX Gen 4 ini sudah support dengan Wi-Fi 7 dan juga dia sudah menggunakan modem Snapdragon X65 yang support dengan jaringan 5G. Nah, untuk kapan diumumkan kita tunggu aja lah. Snapdragon 8CX Gen 4 ini dirilis. Ya mudah-mudahan bisa bersaing dengan prosesor-prosesor dari Apple, khususnya M2 series yang sampai saat ini menjadi prosesor ARM untuk notebook yang paling kenceng, yang paling gila performanya. Nah, dengan Snapdragon 8CX ini yang mungkin nanti performanya bisa mengimbangi, ya kan kita sebagai konsumen bisa memilih lebih banyak opsi untuk laptop-laptop kedepannya nanti. Nah, selanjutnya berbicara tentang SoC dari Apple, yaitu M2 Pro dan juga M2 Max. Nah, ini ada kabar dari Apple Indonesia. Jadi di websitenya Apple Indonesia itu sudah ada halaman baru yang membahas tentang MacBook Pro yang menggunakan M2 Pro dan juga M2 Max. Nah, ini yang sudah ngincer dari lama. Akhirnya MacBook Pro, M2 Pro dan juga M2 Max akan rilis di Indonesia. Ada dua model langsung di sini ya, seperti yang seri global, yaitu model 14 inci dan juga model 16 inci. Yang keduanya ini ada pilihan juga SoC-nya mau menggunakan M2 Pro maupun M2 Max. Untuk RAM-nya sendiri, paling kecil untuk RAM-nya sendiri di 16 GB sampai 32 GB, bahkan katanya itu bisa sampai support 96 GB sebenarnya. Dan juga untuk storage-nya dari 512 sampai yang ada itu sebenarnya 2 tera atau 1 tera gitu. Dan katanya bisa sampai support sampai 8 tera. Nah, untuk harganya berapa? Ini mungkin teman-teman yang sudah ngincer MacBook Pro M2 series ini, jadi harganya masih belum ada di websitenya Apple Indonesia sampai video ini dibuat ya. Nggak tahu nanti setelah video ini dibuat mungkin diupdate ya, saya kurang tahu juga. Dan mungkin nunggu perilisannya juga ya. Kalau nanti udah dirilis mungkin udah ada tuh di websitenya berapa harganya. Dan sebagai gambaran harganya berapa untuk MacBook Pro yang menggunakan M2 series ini, kita gunakan harga yang ada di Amerika aja. Untuk MacBook Pro 14 inci yang paling rendah itu mulai harga 30 jutaan. Dan untuk MacBook Pro 16 inci itu mulai harga 37 jutaan. Dan seterusnya harganya pokoknya di angka 30 juta lebih. Jadi teman-teman kalau misalkan udah ngincer banget dan punya tabungan lebih, ya monggo langsung dicek di website resmi dari Apple Indonesia.
Oke, itu tadi adalah informasi mengenai laptop-laptop. Sekarang kita tinggalkan laptop atau notebooknya, kita masuk ke rumor atau informasi terbaru dari smartphone. Jadi, Snapdragon 8 Gen 2 yang SoC paling tingginya Snapdragon khusus untuk Samsung Galaxy S23 itu diproduksi oleh Samsung sendiri. Jadi bukan TSMC lagi yang membuat Snapdragon 8 Gen 2 yang khusus untuk Samsung Galaxy S23 ini. Ini kabarnya luar biasa gitu. Dan kabar ini dikuatkan karena adanya informasi terkait kerjasama antara Qualcomm dan juga Samsung yang ingin membuat SoC custom version daripada Snapdragon 8 Gen 2 gitu. Jadi SoC-nya dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 itu diminta oleh Samsung, aku minta dong hak membuatnya ini, dan yuk kita kerjasama untuk membuat sebuah SoC yang lebih kenceng daripada buatan standarmu. Istilahnya gitulah. Akhirnya ya Snapdragon 8 Gen 2 versi Samsung ini, kita sebutnya versi Samsung, itu akan dibuat sendiri oleh Samsung, bukan TSMC. Dan perbedaan yang paling mencolok di sini adalah di bagian clock speednya. Jadi untuk clock speed yang digunakan di Snapdragon 8 Gen 2 di versi Samsung ini itu 3,36 GHz, yang dimana versi standarnya itu ada di 3,2 GHz. Dari speednya ini kemungkinan ya bakal lebih kenceng daripada versi-versi yang biasa ya. Ya kita tunggu aja. Tanggal 1 Februari nanti ada event seperti biasa Samsung Galaxy Unpacked. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa Samsung Galaxy S23 yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 buatan mereka sendiri. Ya mudah-mudahan Samsung bisa memenuhi harapan dan juga kembali ke jalan yang benar. Itu tadi adalah informasi mengenai teknologi yang saya rangkum, ada 3 informasi aja, dan mudah-mudahan informasi-informasi tersebut bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila suka dengan video ini jangan lupa untuk like video ini dan juga komen lah di bawah. Kita diskusi di bawah, mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan, ya kita diskusi aja di bawah di kolom komentar. Oke, itu saja adalah video kali ini dan see you on the next video. Saya Fat dan dadah, bye-bye.